Penyesalan pasti ada. Namun Fitri sama sekali tak menyangka kalau di bulan Desember 2022 lalu adalah pertemuannya yang terakhir dengan sang anak. Terakhir saya ketemu Nizam pada saat saya menyerahkan Nizam di Desember 2022 itu ya Mbak ya. Nah itu pada saat itu kondisi anak saya ya berat badannya masih lumayan ya. Masih sehat, masih seger. Nah belakangan ini memang saya lihat proporsi badan Nizam itu lebih kurus ya. Tapi saya tetap berpikiran positif, mungkin aja karena Nizam kan saat ini sedang lagi banyak kegiatan, Nizam udah mulai sekolah. Selama berpisah dengannya, komunikasi Fitri dengan Nizam sebenarnya tak pernah putus. Meski terkadang Ifatur Rahmah yang menjadi ibu sambung Nizam sering tidak menanggapi keinginan Fitri untuk berbincang dengan anak kandungnya. Dan sepertinya Ifatur Rahmah pintar mengatur siasat agar perilaku kejinya terhadap Nizam tidak terbongkar. Setiap Nizam ngangkat video call saya, kondisi Nizam itu sudah mandi, lagi makan, lagi minum, lagi belajar. Jadi tidak ada indikasi kekerasan pada saat itu. Dan juga Nizam juga nggak pernah mengadu sama saya. Saya selalu tanya sama anak saya, Nizam, are you happy? Happy, kata Nizam. Nizam, kegiatannya apa hari ini? Nizam, belajar mah, belajar apa? Belajar nulis, belajar baca. Nizam temennya banyak. Pokoknya kalau misalnya saya tanyain kegiatan Nizam apa seharian itu, Nizam menjawabnya dengan lancar dan nggak pernah ada keluhan. Selama berkomunikasi dengan Nizam, Fitri sama sekali tak melihat adanya hal janggal. Karenanya, Fitri meyakini kalau kondisi anaknya baik-baik saja. Saya baru tahu anak saya itu ada lebam-lebam dan luka-luka ini pada saat Nizam sudah meninggal. Saya tidak pernah melihat ada lebam-lebam sih. Kalau ada lebam-lebam udah pasti saya tanyakan dan pasti saya jemput anak saya. Kecurigaan soal adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Ifatur Rahmah terhadap Nizam sebenarnya sudah sejak lama dirasakan, terutama oleh guru saat Nizam masih sekolah di taman kanak-kanak. Mungkin karena takut diancam, sepertinya Nizam selalu menutupinya. Saya udah mengamati di sekolah itu memang ada sedikit kejanggalan. Cuman itu terbantahkan karena apa yang disampaikan Nizam dan bundanya itu sama. Nah, karena terjatuh, karena kejedot pintu. Dan kecurigaan kami itu tidak, saya rasa tidak bisa berlanjut ya, karena itu ada ranah yang sensitif ya. Nasi sudah menjadi bubur. Nizam kini telah pergi untuk selamanya setelah disiksa oleh ibu tirinya. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Fitri Pratiwi. Kehilangan Nizam, anak satu-satunya yang diharapkan bisa membanggakan keluarga di kemudian hari. Ada kelalaian dari orang tua kandung, terutama yang ikut mengasuh anak ya. Ya kebetulan ini kan bapak ya. Kalau bapak kan biasanya nggak terlalu udah diawasi oleh ibu, udah gitu kan. Di lingkungan tempat tinggalnya, orang tua korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Sampai-sampai peristiwa yang begitu tragis baru diketahui setelah semuanya sudah terlambat. Bocah kecil itu mengalami penyiksaan hebat tanpa diketahui oleh orang-orang sekitar. Peristiwa tewasnya Nizam membuat warga Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat geger. Dan oleh warga sekitar, keluarga Ican dikenal sangat tertutup. Kalau secara detail sih kami kurang tahu karena memang tidak ada interaksi. Awal interaksi itu hanya pertama keluarga itu pindah ke rumah ini, ya ngontrak ya katanya. Jadi si bapak korban ada datang nyamperin ke rumah pinjam obeng gitu aja. Kita tanya dari mana Pak? Dari Palembang. Hanya sekadar itu saja sih interaksinya, selebih itu sampai kejadian pun tidak pernah. Sementara itu, berdasarkan keterangan yang kami dapat, Ifatur Rahmah dipersunting oleh Ican pada 2022 lalu. Saat itu, Ifatur Rahmah masih berstatus sebagai mahasiswi semester 4 di Universitas Sriwijaya Palembang. Ican sendiri sebelumnya pernah hidup bersama Fitri Pratiwi. Namun sayang, rumah tangganya kandas di tengah jalan.
Pernikahan Ican dan Ifatur Rahmah ternyata hasil perjodohan kedua keluarga. Dan keluarga mereka sama-sama tinggal di Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sejak peristiwa ini terjadi, keluarga Ican pergi entah kemana. Tak ada satupun penghuni ketika kami menyambangi kediaman keluarga Ican. Suasana serupa juga terlihat di kediaman keluarga Ifatur Rahmah yang berjarak hanya puluhan meter dari rumah keluarga Ican. Pembunuhan ini ya sangat mengagetkan, oleh karena memang tidak masuk akal kami selaku keluarga, selaku pemerintah, selaku masyarakat Desa Seri Bandung, dan sangat mengejutkan. Menyikapi kasus ini, psikolog Irma Rosalinda berpendapat kasus ini merupakan bentuk kelalaian dari ayah kandung korban. Ada kelalaian dari orang tua kandung, terutama yang ikut mengasuh anak ya. Ya kebetulan ini kan bapak ya. Kalau bapak kan biasanya nggak terlalu udah diawasi oleh ibu, udah gitu kan. Apalagi sibuk kerja luar kota misalnya nggak pulang, tapi sebenarnya ada kelalaian. Terutama apabila memang benar ya sudah ditemukan lebam-lebam atau bekas-bekas pada anaknya. Sebenarnya juga dia kan bisa nanya ya sama anaknya ya, gimana mama gitu kan bisa ya. Dia bisa, mungkin anak itu berbohong, tapi harusnya sebagai bapak tuh atau sebagai ibu tuh bisa peka lah pada ekspresi anak yang bohong atau apa, atau dibawa pergi jauh, diajak ngobrol lagi main, kan tanpa disadari orang suka kalau lagi main-main tuh suka keluar asli gitu kan. Nah, bisa di situ. Sepertinya, agar kasus-kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari, maka perlu adanya perjanjian pranikah antara orang tua kandung dengan orang tua sambung si anak. Mungkin perlu ada perjanjian awal ya, bahwa perjanjian awal kayak perjanjian pranikah, tapi bukan tentang harta, tentang anak, seperti apa nih anak ini ke depannya, kalau nanti biaya kuliahnya atau biaya sekolahnya siapa yang akan menanggung. Jadi pasangan barunya itu tuh tahu dan sadar bahwa mereka tuh nggak boleh lepas tangan dari anak yang baru ini.